Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priya Permana MPD. Saya adalah peserta sertifikasi dosen di gelombang yang ketiga tahun 2023. Untuk tempat tanggal lahir, saya adalah Wonogiri 29 Agustus 1993. Saat ini saya ada di jabatan fungsional asisten ahli. Untuk jenjang pendidikan itu S1 itu ada di Universitas 11 Maret Surakarta dengan jurusan Pendidikan Teknik Mesin, kemudian dilanjutkan S2 atau Magister di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Pada saat ini saya bekerja di Universitas PGRI Yogyakarta untuk prodi Pendidikan Vokasional Teknologi dan Otomotif. Kemudian untuk mata kuliah yang saya presentasikan adalah Kimia Teknik. Kimia Teknik merupakan salah satu mata kuliah yang ada di semester 1 untuk prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Jumlah SKS-nya adalah 2 dan disampaikan secara teori. Mata kuliah ini merupakan bagian dari rumpun mata kuliah yang dan dasar otomotif pada prodi saya. Untuk sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama itu adalah mahasiswa dapat menganalisis dan memahami rumus dan tata nama kimia. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menulis dan menjabarkan rumus dan tata nama kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kimia teknik ketika masuk dalam pertemuan yang kedua atau masuk dalam pekan yang kedua. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah pembukaan atau intro, yang kedua adalah penyampaian sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah untuk transparansi kepada mahasiswa apa yang akan dipelajari atau hal apa yang akan dipelajari, kemudian apa yang kita harapkan di akhir perkuliahan. Yang ketiga adalah membangun persepsi awal atau rangsangan awal yang saya gunakan untuk menghubungkan antara mata kuliah dengan jurusan otomotif atau prodi otomotif yang saya ambil seperti itu. Yang keempat adalah penyampaian materi atau inti dari presentasi ini dengan materi tata nama dan rumus kimia. Yang kelima adalah tanya jawab dan apresiasi kepada mahasiswa yang bertanya kepada saya. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan bersama atau mengambil kesimpulan bersama yang digunakan untuk evaluasi bagaimana ketercapaian pembelajaran yang saya ajarkan. Untuk video pembelajaran ada di video setelah ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Priya Permana. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita yang berkenaan dengan kimia teknik seperti itu. Lah, untuk kali ini kita akan coba menganalisis tentang rumus kimia dan tata nama seperti itu. Sebelum saya masuk lebih jauh soal materinya, saya mau jelaskan bahwa memang ini mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS seperti itu, dan semuanya dilaksanakan secara teori. Oke. Nah, sebelum kita masuk juga lebih jauh lagi, saya mau jelaskan bahwa memang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang untuk kimia teknik ini pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis dan membaca rumus dan tata nama kimia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menulis rumus dan tata nama kimia. Oke, jadi diharapkan setelah mata kuliah ini selesai seperti itu, jenengan bisa menganalisis pertama. Yang kedua adalah menulis reaksi dan tata nama kimia. Paham nggih? Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Oke. Nah, coba saya rangsang sedikit ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih hubungannya
kimia dan otomotif. Mungkin ada yang tahu contohnya? Silakan. Ya, silakan Mas Faiz. Reaksi pada ruang bakar kendaraan, Pak. Oke, reaksi pada ruang bakar kendaraan. Oke, jadi ruang bakar itu kan ada reaksi antara bensin atau bahan bakar, ada udara dan ada api seperti itu. Tentu kita coba nanti menganalisis bagaimana toh itu terjadi di dalam situ seperti itu. Intinya itu salah satu contoh ya dari Mas Faiz tadi untuk contoh hubungan arah kimia dan otomotif. Yang kedua ada lagi. Oh, masih Sandri, silakan. Pembuatan bodi motor, Pak. Pembuatan bodi motor. Oke. Tahu bodi motor ya? Bodi kendaraan seperti itu pasti dibuat dengan campuran kimia seperti itu, seperti itu. Nah, benar ya. Jadi ada ruang bakar yang ada di ruang bakar seperti itu dan ada di pembuatan bodi motor. Ini salah satu contoh kimia itu sangat erat dengan itu, walaupun kita ada di bidang otomotif. Oke. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang rumus kimia. Ini rumus kimia. Rumus kimia, jenengan tahu mungkin ada CO2, ada O2 seperti itu. Itu sebenarnya apa? Itu adalah namanya rumus kimia. Nah, kalau kita breakdown rumus kimia itu ada ini. Terdiri dari rumus molekul dan rumus empiris. Paham ya? Jadi rumus kimia itu yang rumus kimia yang seperti CO2, H2O, NaCl itu ada rumus kimia. Kemudian di dalamnya itu terdiri dari rumus molekul dan rumus empiris. Coba kita breakdown bareng-bareng. Apa itu rumus empiris dan rumus molekul? Yang pertama itu adalah rumus molekul. Ini rumus molekul itu artinya adalah menyatakan jenis dan jumlah atom yang ada di setiap molekulnya. Contoh nih, kita lihat ada rumus kimia H2O. Ada tahu H2O itu apa? H2O? H2O adalah air. Nah, di sini kita lihat ya, hanya ada angka 2 dan O tidak ada angkanya atau 1 seperti itu. Maka kalau sesuai dengan rumus empiris, maka ini atom hidrogen atau H itu terdiri dari 2 atom karena ada angkanya 2. Kemudian O atau oksigen itu itu mengandung 1 atom. Jadi rumus molekul itu terdiri dari ini menyatakan jumlah atom di dalam suatu molekul. Berarti otomatis ini ada hanya 2, hidrogennya 2 dan oksigennya ada 1. Nah, itu ya. Jadi ada rumus molekul. Kemudian yang kedua. Nah, ini ada rumus empiris. Rumus empiris menyatakan jenis perbandingan paling sederhana ya dari atom-atom yang ada seperti itu. Contoh ini ya, ada rumus molekul C3H4. Maka ketika dijadikan rumus empiris maka menjadi C3H4. Berbeda ketika sama jumlah atomnya C2H2 atau etuna itu menjadi CH karena jumlah atomnya sama sehingga bisa diperbandingkan paling sederhana. Oke ya. Jadi tadi ada rumus empiris dan juga ada rumus molekul. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, Mas Buran, silakan Mas Buran. Apa itu atom, Pak? Oke. Tadi kita sudah sedikit ya, jadi sudah agak panjang, tapi ini atom itu adalah hal terkecil, suatu yang terkecil dari suatu materi seperti yang terdiri dari inti atom dan elektron. Mungkin jenengan lupa nggih Mas, ada di pembelajaran yang lalu. Jadi atom itu terdiri dari inti atom dan beberapa elektron. Nah, atom itu seperti ini tadi. Atom itu membentuk H2O. Jadi molekul ya. Ini atom ini H, O ini atom. Seperti itu, paham ya? Itu atom. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mas Vio. Apa itu empiris, Pak? Oke, empiris. Oke. Mungkin agak bingung ya, empiris itu adalah suatu hal atau suatu metode yang digunakan dengan pandangan yang nyata. Pandangan dengan observasi, dengan penelitian atau dengan perhitungan. Sehingga kalau kita bicara soal empiris, maka kita bicara soal perhitungan. Kalau di rumus sini adalah dengan dibandingkan secara paling sederhana seperti itu. Jadi perbandingan antara ini molekul ini yang dibandingkan adalah jumlah atomnya seperti itu. Oke ya, paham ya sampai sini?
Oh, Oke, jadi ada rumus molekul dan rumus empiris untuk dalam suatu rumus kimia. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, di sini juga ada yang namanya bilangan oksidasi. Nek jenengan pernah lihat ya, ada Al3+, ya. Jadi kalau atom, ya, atom itu jumlah atom maksud saya seperti itu ada di bawah, ya, seperti ini tadi. Nah, di bawah, akan di bawah. Kalau bilangan oksidasi itu ada di atas. Biasanya ada nilai plus dan nilai negatifnya. Contohnya adalah Al3+, aluminium 3+, pangkat 3+. 3+ ini adalah bilangan oksidasi. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian juga ada S. S ini juga ada bilangan oksidasinya. Kalau ini ada 2 min ya. S pangkat 2 min. Nah, berapa bilangan oksidasinya? Bilangan oksidasinya adalah 2 min. Untuk penentuan bilangan oksidasi ada beberapa aturan. Pak, kenapa harus ada aturan, Pak? Karena memang di dalam kimia itu sama seperti ilmu-ilmu yang lain, pasti ada aturannya. Ilmuwan yang memberikan nama atau memberikan aturan pada kimia itu sudah pakem seperti itu. Yang pertama, bilangan oksidasi untuk atom H itu adalah +1 ya. Ingat-ingat ya, ini aturan. Jadi kalau Al itu mungkin yang lain, S yang lain, tapi untuk H itu adalah +1. Kalau ditanya, apa bilangan oksidasi untuk H berapa? Atom H itu adalah +1. Yang kedua, untuk bilangan oksidasi O atau oksigen, bukan O ya, oksigen ya, seperti itu adalah -2. Oke, paham ya? Ini aturannya. Jadi untuk semua atom ya, kalau H itu adalah +1, O adalah -2. Kita coba cari contohnya. Nah, oke, saya coba tampilkan semua. Oke, nomor 4 ya. Jumlah total bilangan oksidasi unsur dalam suatu ion polyatom sama dengan muatan ion tersebut. Contoh CO32-. Oke ya. Jadi kita punya rumus kimia CO32-. Kita coba cari berapa bilangan oksidasi atau bilog dari C atau dari atom C. Oke ya. Secara rumus itu adalah atom O ya, itu ada 3. Jadi kita tulis C plus 3 dikali atom O sama dengan adalah total muatannya. Oke? Nah, C, kemudian 3 bilog O, ingat ya, bilog O atau bilangan oksidasi O yang di aturan nomor 2. Oke, itu adalah -2. Oke. Sehingga kita lihat, kita masukkan -2. Oke, -2 di sini. Kemudian bila muatannya adalah 2 min atau -2. Kita tulis juga di sini. Jadi C karena 1 pangkat dikali dengan 1, O-nya itu karena 3 dikali dengan 3. Kita masukkan, kemudian kita cari C plus -2 karena 3 dikali -2. Jadi C plus -6 sama dengan -2. Ketika I pindah ruas menjadi C sama dengan 4. Jadi kan ditanya seperti, ada suatu rumus kimia, ditanya CO32- itu berapa bilogsnya atau bilangan oksidasinya dari C. Nah, jadi kan bisa memasukkan rumus seperti ini. Paham nggih? Nah, itu yang aturan nomor 4. Nomor 5, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Di senyawa itu adalah 0. Yang keenam adalah bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif. Jadi kalau unsurnya itu logam, contohnya adalah apa? Logam itu besi, seng, seperti itu adalah pasti bertanda. Jadi ininya bilognya itu pasti positif. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Kita coba masuk yang kedua. Ya, yang kedua kita coba untuk lebih eksplor lagi tentang yang kita ketahui seperti itu. Yang pertama, kalau kita bisa tata nama, tadi sudah kita coba breakdown sedikit soal reaksi kimia, rumus kimia maksud saya seperti itu. Yang kedua adalah tata nama, atau tata nama adalah penempatan nama-nama di dalam kimia.
Di dalamnya itu ada dua pembagian. Yang pertama adalah antara dua non logam. Jadi non logam dan non logam ada digabungkan. Yang kedua adalah logam dan non logam. Jadi kalau yang pertama tadi antara dua non logam, oke. Yang kedua adalah antara logam dan non logam. Seperti apa? Kita breakdown satu per satu. Oke, kita masuk di yang non logam. Jadi antara non logam dan non logam. Yang pertama adalah ini. Unsur yang terdapat dalam lebih dahulu urutannya ditulis di depan. Jadi ada BSI, kemudian ada CSB dan seterusnya. Jangan kalau tahu SPU, sistem produk unsur seperti itu. Di sana ada beberapa unsur atau beberapa atom seperti itu. Atom itu ada urutannya. Dari yang paling kiri, ya, paling kiri sampai ke paling kanan. Nah, ini sama. Jadi urutannya jenengan harus nulis itu yang paling kiri dulu baru ke kanan. Oke, nggih. Nah, contoh nih, ada NH3. Secara abjad, oke, itu H itu lebih dulu daripada N ya. Oke, tapi karena di SPU itu lebih dulu penulisannya, maka menjadi NH3 bukan H3N. Walaupun abjadnya H dulu. Jadi di SPU atau sistem produk unsur itu bisa kita lihat bahwa memang yang bagian kiri itu harus didahulukan, ya. Ya kalau jenengan cari di SPU itu yang bagian kiri ya, itu didahulukan. Contoh lagi HCl, hidroklorin seperti itu. Nah, HCl itu Cl itu kan C-nya C dulu sebenarnya, baru H, ya kan? Tapi untuk ini, aturan ini karena H dulu, H itu ditulis di depan, maka H dulu baru Cl. Seperti dan seterusnya. Paham ya? Jadi jangan menulis, ya saya tegaskan lagi, jangan menulis tata nama yang antara dua buah atom non logam itu sembarangan atau hanya didasarkan pada abjad. Kita harus melihat SPU atau sistem produk unsur, kemudian kita baru menulisnya. Seperti itu, nggih? Paham ya? Itu nomor 1. Nomor 2. Nah, yang nomor 2 untuk yang non logam ya. Nama senyawa biner dari dua jenis non logam, oke. Ada rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida. Jadi, setiap penulisan dalam bahasa Indonesia seperti itu untuk rumus kimia itu untuk yang dua-duanya non logam itu menggunakan ini akhiran ida. Contoh ya, mungkin kita pemilih ya. HCl hidrogen ya, H itu hidrogen, Cl itu klorin. Oh ya, atau klorida seperti itu. Lah karena harus ada akhiran ida, maka menjadi hidrogen klorida. Bukan klorin ya, tapi klorida. Oke, paham ya? Jadi aturan yang kedua adalah setiap non logam ketika bersatu non logam seperti itu, maka tata namanya itu diakhiri dengan ida. Contohnya hidrogen klorida. Ada yang kedua adalah H2S. Oke. Hidrogen dan sulfur menjadi hidrogen sulfida. Oke ya. Itu yang kedua. Jadi diakhiri dengan akhiran ida. Nah, kemudian ya, ini juga penting juga. Jadi di dalam campuran ya molekul non logam seperti itu ada aturan nama penyebutan untuk jumlah atom. Mono itu 1, di itu 2 dan seterusnya sampai deka. Deka itu 10. Contoh nih. Di sini ada CO2. Familiar CO2 itu apa? Dia tahu? CO2? Karbon dioksida. Karbon dioksida. C karbon, D-nya adalah penanda bahwa oksigennya ada 2 seperti itu. Dioksida, ida, kenapa? Karena itu adalah campuran dari 2 non logam. Diakhiri dengan ida. Oke, paham ya? Oke, jadi jumlah atomnya itu ditulis akan ada simbolnya. Mono itu 1, D2, tri 3, tetra 4, penta 5, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta,
9 nona, dan 10 deka. Seperti itu. Nah, itu adalah menandakan berapa jumlah atom dalam suatu molekul, seperti itu. Paham? Oke. Lanjut lagi. Nah, sedikit lagi. Nah, kita coba masuk untuk yang tadi kan udah kita bahas yang kalau campurannya itu logam, non logam dan non logam. Maka kita coba yang kedua antara campuran logam dan non logam. Ya, jadi tadi sama-sama non logam, yang keduanya adalah logam dan non logam. Oke, yang pertama adalah ini logam. Kalau ada campuran logam dan non logam, maka yang dulu adalah yang logam dulu. Contohnya adalah NaCl. Na itu natrium, Cl itu klorida. Natrium klorida, bukan klorida dulu ya. Ingat ya. Tapi karena aturannya adalah harus ditulis yang logam terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah nama senyawa biner ya, dari logam dan non logam adalah rangkaian nama logam di depan dan nama non logam dengan akhiran ida. Sama seperti yang sama-sama non logam, ini juga menggunakan akhiran ida. Contoh nih di sini. CaCl2. Oke. Kalsium klorida. Ca itu kalsium ya, ini pasti ini karena di depan adalah logam. Oke. Klorida. Nah, ini pasti non logam seperti itu menggunakan akhiran ida. Hampir sama seperti itu. Tapi untuk yang kali ini kalau ada logam dan non logam, maka yang logam didahulukan terlebih dahulu. Nah, ini ada catatan, teman-teman. Ada catatan. Jadi, untuk unsur-unsur logam seperti itu, kita bisa melihat ini senyawa-senyawanya itu. Jadi, kalau di SPU atau sistem produk unsur itu ada beberapa senyawanya seperti itu. Nah, di sini contoh ya. Contoh dulu ada ini Fe atau besi. Fe itu besi ya. FeCl2. Nah, Cl2. Nah, Fe ini besi ini ketika kita lihat ya, itu muatannya itu adalah kedua, 2 plus ya. Ya. Fe mana Fe? Wah, ini. Fe itu ada 3. Berarti Fe itu menjadi besi 2 klorida. Jadi ada kurungnya. Itu akan jenengan bisa temui di SPU atau sistem produk unsur. Nah, ada timah dan seterusnya seperti itu. Itu adalah contoh untuk penulisan. Tetapi memang untuk yang non logam dan logam atau logam dan non logam seperti itu tidak menggunakan yang seperti tadi kayak mono, ditit itu tidak memerlukan. Jadi langsung ditulis seperti itu, tapi tetap menggunakan akhiran ida. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Tadi ada rumus kimia, ada tata nama seperti itu, ada rumus kimia yang kita jelaskan ada terdiri dari beberapa hal, ada molekul, ada empiris, kemudian juga yang kedua ada tata nama antara sesama non logam dan non logam. Mungkin itu untuk pertemuan kali. Tapi sebelum saya mau mengakhiri, coba kita ambil kesimpulan, ya kan? Ambil kesimpulan dari pertemuan kali ini. Mungkin saya mohon Kak yang bisa menyimpulkan nomor 1 coba. Silakan Mas Burhan. Rumus kimia terdiri dari rumus molekul dan rumus empiris. Nah, ingat-ingat ya, rumus kimia, benar kata Mas Burhan, ada rumus empiris dan rumus molekul. Yang kedua. Masih sendiri lagi, silakan. Rumus kimia sesama non logam memakai aliran ida. Ya, kalau logam tata nama ya, ada sesama non logam seperti itu menggunakan akhiran ida. Ingat ya, pasti menggunakan ida, klorida dan seterusnya. Yang ketiga, silakan. Mas Vio, silakan. Rumus kimia sesama non logam memakai tambahan. Contoh 1 mono. Oh ya. Untuk yang sesama non logam seperti itu, yang belakang seperti itu ada tambahan mono untuk 1, di dan seterusnya sampai penta 10 ya. Itu tuh menunjukkan jumlah atomnya. Kalau jumlah atomnya 2 ya di, 3 ya tri apa seperti itu. Yang ketiga, yang keempat silakan. Saya Pak. Silakan Mas Faiz. Rumus kimia logam dan non logam ditulis
Tulis logam B dulu, Pak. Oke, bener ya. Kalau tadi itu yang sesama non logam, kali ini beda, logam dan logam. Untuk penulisannya itu harus ada aturan juga, yaitu logam di depan, ya. Sesuai dengan SPU sistem periode unsur, maka logam yang ada di depan baru yang non logam. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.